Puncak ibadah haji 2026 makin dekat, dan pemerintah Indonesia mulai mematangkan strategi besar untuk mengantisipasi kepadatan ekstrem di Armuzna. Kabar penting datang dari Mekah. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan akan menerapkan skema murur bagi jamaah tertentu saat pergerakan dari Arafah menuju Mina. Artinya, sebagian jamaah Indonesia tidak perlu turun dan mabit di Muzdalifah. Siapa saja yang masuk kategori ini? Kenapa skema murur dianggap sangat penting tahun ini, dan bagaimana dampaknya bagi kelancaran puncak haji? Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji, sekaligus Wakil Penanggung Jawab 2 PPIH Arab Saudi, Puji Raharjo menjelaskan bahwa skema murur disiapkan khusus untuk jamaah risiko tinggi atau RISTI, lansia, jamaah dengan penyakit penyerta atau komorbid, serta para pendampingnya. Lewat skema ini, setelah menjalani wukuf di Arafah, para jamaah tersebut akan langsung diberangkatkan menuju Mina menggunakan bus tanpa harus turun dan mabit di Muzdalifah. Langkah ini dilakukan bukan tanpa alasan. Salah satu tantangan terbesar saat puncak haji memang terjadi di kawasan Muzdalifah. Jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul dalam waktu hampir bersamaan. Kondisi itu sering memicu kepadatan luar biasa, keterlambatan pergerakan bus, bahkan membuat sebagian jemaah kelelahan hingga harus berjalan kaki. Karena itulah PPIH mencoba meminimalkan risiko bagi kelompok jemaah yang paling rentan. Berikut pernyataan lengkap Puji Raharjo. Kita hari kelima melakukan koordinasi dengan sektor yang menghadirkan ketua kloter, pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, pembimbing ibadah KBIHU soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji yaitu di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan, mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu, kita minta jamaah haji kita ini untuk di-manage sedemikian rupa kesehatannya, aktivitasnya, sehingga tidak kelelahan sebelum puncak Armuzna. Itu yang pesan utamanya. Kemudian yang kedua, kita juga mensosialisasikan tentang bagaimana skema penyelenggaraan Arafah, Muzdalifah, dan Mina ini terkait dengan skema murur dan tanazul. Artinya mengingat karena keterbatasan space di Muzdalifah, itu nanti kita sebagian jamaah kita yang punya resiko tinggi, lansia, kemudian punya komorbid, kemudian pendamping lansia, pendamping yang resiko tinggi, itu kita dari Arafah langsung kita naikkan bus untuk menuju ke Mina. Ini yang mereka tidak harus turun di Mina dan tidak harus menunggu tengah malam untuk melewati Mina. Ini mereka akan kita mururkan, dalam arti murur langsungkan ke Muzdalifah, ke Mina. Gitu. Kemudian di waktu yang sama juga kita akan menempatkan sebagian jamaah kita yang sehat untuk dimabitkan di Mina dan kita mabitkan di Muzdalifah dan kita angkut ke Mina setelah lepas tengah malam. Nah, itu yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya berpesan untuk skenario penyelenggaraannya nanti para ketua kloter, para pembimbing ibadah itu mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Satuan Operasi Al-Musna dan PPIH Arab Saudi. Hari-hari ini kita sedang menggodok finalisasi mekanisme, peraturan, dan pembagian
jamaah yang akan mengikuti skema-skema tersebut, sehingga pada waktunya nanti kita berharap semua jamaah haji kita itu terlayani dengan baik. Jadi kita tidak ingin kejadian-kejadian di masa lalu di mana ada jamaah yang kesiangan keluar dari Musdalifah, ada yang harus berjalan kaki, itu tidak akan terulang lagi di tahun ini mudah-mudahan. Oleh karena itu kita ingin memantapkan skema ini, dan yang paling penting adalah kepatuhan semuanya, baik itu dari kloter, pembimbing ibadah, KBIHU dan jamaah terutama untuk mengikuti instruksi, mengikuti arahan, mengikuti SOP yang nanti akan disosialisasikan oleh PPIH Arab Saudi dan Satuan Operasi Armusna. Pak, ada imbauan khusus Pak agar jemaah haji itu mau mengikuti aturan tersebut Pak? Iya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri, gitu, untuk merefleksikan diri, memohon ampunan, memanjatkan doa kepada Allah di Arafah itu di waktu utamanya setelah zawal, setelah matahari tergelincir sampai matahari tenggelam, sampai gurub. Itu yang waktu utama, itu yang menurut kami perlu kita jaga, pastikan semuanya bisa ke sana. Oleh karena itu, aktivitas sebelum ini mohon dijaga supaya nanti pada waktunya bisa tetap menjalankan ibadah. Jangan sampai kita sekarang berlebihan kegiatannya, malah di puncaknya kita nggak bisa. Itu tentu akan menjadi permasalahan bagi kita. Yang tahu itu adalah diri kita sendiri, yang harus menjaga juga kita semua. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama sinergi paham akan hal ini. Kalau untuk kesiapan di Armusna sendiri gimana Pak? Kan kemarin sempat meninjau juga ya. Oke, ya. Kapasitas tenda dan fasilitas lain. Ya, kita ingin memastikan bahwa kapasitas tenda di Arafah dan di Mina itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita kemarin juga melihat di sana belum ada pembagian kloter, belum ada, kloter itu masih utuh, masih gelondongan, belum dibagi per rombongan segala macam. Sehingga nanti kita harapannya sebelum jamaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua. Kalau kesiapan petugasnya seperti apa? Gimana? Kesiapan petugas. Kesiapan petugas nanti kita akan menempatkan beberapa orang petugas yang langsung kita poskan beberapa hari sebelum puncak Arafah. Jadi beberapa hari sebelum Arafah, sehari sebelumnya dari pagi, di tanggal 8 pagi itu jamaah yang bertugas tanggal 7 pagi ya. Dari sektor bandara. Dari sektor bandara jam tanggal 7 pagi itu sudah kita tempatkan di Arafah. Kemudian nanti akan ada beberapa petugas yang akan kita tempatkan langsung di Mina, bahkan sebelum puncak Arafah. Artinya petugas yang kita poskan di Mina nanti mungkin tidak akan melaksanakan ibadah haji, karena mereka sudah haji berkali-kali. Tetapi mereka menyiapkan kedatangan jamaah di Mina supaya jamaah itu tidak tersesat, jamaah itu bisa menempati tendanya dengan benar, bisa melaksanakan lempar jumroh secara benar, tidak kesasar dan terlayani dengan baik. Itu yang nanti akan ada petugas yang kita dedikasikan khusus di Mina supaya menjaga kepastian layanan kita. Nanti ada jamaah yang ada petugas yang sudah haji berkali-kali, kita mintakan untuk langsung bersiap-siap di Mina. Khusus yang penyandang disabilitas dan lansia untuk Armusna itu kemana Pak? Untuk lansia disabilitas itu nanti ada safari wukuf khusus lansia dan disabilitas.
tetapi jumlahnya memang kita kurangi. Untuk yang tidak masuk ke skema itu tentu akan mendapat pendampingan dari petugas yang ada, baik itu dari petugas layanan lansia dan disabilitas maupun dari petugas kloter dan non-kloter yang ada. Untuk jumlahnya udah boleh di... Jumlah yang mana? Yang untuk safari wukufnya tadi itu, Pak. Yang safari wukuf itu arahan Pak Menteri, Pak Wamen, itu antara 300 sampai 400 orang. Kalau sebelumnya musim haji tahun lalu 525 orang, tahun ini kita kurangi separuhnya, kalau bisa 300 orang. Karena kita pemeriksaan kesehatan sudah ketat, penjagaan kesehatan di sini juga lumayan ketat, pada saat keberangkatan juga ketat. Insya Allah ini akan meningkatkan angka jamaah yang semakin sehat.